Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Salam kenal sebelumnya ya. Kami dari Persekutuan Doa PDPKK Santo Yohanes Bosco Danau Sunter. Dan kami sungguh senang sekali pada malam hari ini kami bisa bertemu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di Santo Yakobus. Terima kasih sekali, kami sungguh senang sekali karena kami percaya kami dipersatukan oleh Tuhan di tempat ini karena Bapak dan kita semua punya kerinduan yang sama. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita masuk ke pelataran Tuhan. Kita mau masuk ke gerbangnya, kita mau membawa puji-pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan, kita mau datang dengan hati yang penuh dengan syukur sebab Tuhan kita baik. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua sama-sama katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. sebentar Pak Odi. Bapak Ibu yang saudari, hari ini adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita. Sebab hari ini Tuhan akan memberikan kegirangan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang sedih akan Tuhan hibur. Yang mencari jawaban Tuhan akan berikan jawaban. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan dulu masalah kita. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Semua siap? Semua siap? Ya, mari masuk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan Bapak Ibu. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Biar Bapak Ibu sendiri yang katakan. Gerbangnya. Dengan Dia girangkanku. Katakan. Kataku. Hari ini Yes. sebab Dia girangkanku. Sama-sama lambaikan tanganmu di atas. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka Sebab sebab apa? Dia girangkanku. Yes, Oh, amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab apa? Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, terima kasih Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri tepuk tangan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita mau hampiri Tuhan kita yakin dan percaya sebab Dia sudah hadir di sini, Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita pejamkan mata, mari kita siapkan hati, mari kita hampiri Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab hampir 1 hari lagi sudah kami berhasil lewati bersama dengan Engkau. Kami percaya hanya karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu Tuhan, kami dapat melewati setiap hari-hari kami. Oleh sebab itu, kami rindu sekali Tuhan pada malam hari ini. Kami mau membawa pujian syukur kami kepadamu. Kami mau menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Sebab benar Tuhan, jikalau kami ada sampai hari ini, itu semua hanya karena berkat kemurahan-Mu. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi hanya karena kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan kami mau katakan di hadapan-Mu, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan buat kami
Masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sekali lagi. Kau hiasi Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Nyatakan di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau katakan sekali lagi di hadapan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Kau masa depan buat kami rancangkan Tuhan. Terima masa kasih Tuhan. depanku penuh dengan harapan. Sampai mengangkat tangan kami mau katakan padamu ya Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, nggak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami selain membanggakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kekuatan kami ada sampai saat ini. Semua hanya karena Engkau Tuhan. Dan kami rindu dengan sambil bangkit berdiri Tuhan. Kami dengan mengangkat tangan kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sampai mengangkat tangan kami mau katakan kepadamu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan lagi terima kasih. Terima kasih Sekali lagi kami mau katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan. Sebab kebaikan-Mu limpah dalam hidup kami. Dan kami mau gunakan waktu ini Tuhan untuk mengatakan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami gak mau ingat-ingat masalah kami Tuhan, tapi kami mau mengingat-ingat kebaikan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Oh terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu. Kau yang mencukupi segala sesuatu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ungkapan syukur kami yang telah kami ucapkan
Dan masih banyak lagi yang kami ucapkan di dalam hati kami. Kami yakin Tuhan, Engkau melihat segala sesuatu. Kami benar-benar bersyukur Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami, membawa sekaligus hati kami dan seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan kepadamu pada malam hari ini. Dan dengan hati yang penuh syukur, kami mau naikkan puji-pujian hanya bagi namamu. Sebab sungguh Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji, layak untuk menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab Tuhan Yesus baik dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan kami rindu untuk angkat suara kami dan katakan, kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, kami bawa hidup kami Tuhan. membawa hidupku. Oh, ku Teringat kasih setiamu di mana? di dalam setiap langkahku. Katakan, Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. lambaikan tanganmu, katakan, Baik, teramat baik. Yesusku kau baik. Engkau baik, teramat baik. Ya baik. Kemegahanmu ku datang menyembahmu, Kita bawa hati hatiku, kita bawa hidup kita. membawa hidupku. Oh, ku teringat Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. semua yang lambaikan tanganmu, katakan, Engkau baik, teramat baik. baik kau Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. inilah persembahan kami Tuhan. Ku beri ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Sambil bertepuk tangan nyatakan Tuhan kita baik. Engkau baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Dengan penuh semangat katakan, Yesus baik. Teramat baik, teramat baik kau Tuhan. Yesus baik, kau baik dan sangat baik. Yesus baik, teramat baik. Sekali lagi, Yesus baik, teramat baik. katakan teramat baik. Teramat baik. Sekali lagi, Teramat baik. Teramat baik. beri tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Masih kita mau memuji-muji Tuhan, sebab kita sungguh diberkati sebagai umat Tuhan. Hidup kita dilimpahi oleh berkat dan kita diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Semua yang percaya, tepuk tanganmu, angkat suaramu dan pujilah Tuhan. Katakan, alangkah Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia yang curahkan berkat yang melimpah. katakan, Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. semua sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. katakan lagi,
rindu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Dan kami mau katakan lagi, Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Yang melimpah. Alangkah, hey, Indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk apa, saudaraku? Kuasa untuk menang. Kepalkan tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Yesusku dahsyat, ku tergantung kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. sekali lagi nyatakan, Yesusku dahsyat, Tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. saudaraku, Yesus kita. Oh, sebab itu kita nggak mau ragu lagi, betul? Kita nggak mau ragukan kasihnya, kita nggak mau ragukan kuasanya, sebab Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Amin. Sekarang saudara sendiri nyanyikan, Yesusku. Siap-siap. Yesusku Dahsyat, tak terpenuh padamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lagi, Yesusku dahsyat. Tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Siapa yang terhebat? Kau yang terhebat. Siapa yang terbesar? Kau yang terbesar. Hanya satu nama. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat. Beri sorak-sorai. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, luar biasa. Dan kami bangga untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oh, kami bangga ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Dan satu kerinduan kami ya Tuhan, seumur hidup kami hanya mau menyembah-Mu, kami hanya mau meninggikan nama-Mu. Sebab sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala pujian kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa hati kami kepadamu. Karena kami tahu Engkau sudah hadir di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami meninggikan Engkau di atas segalanya. Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami, Raja yang kami sembah. Inilah pujian kami, inilah penghormatan kami, inilah penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Yesus, kami puja. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sembah Kau. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Kami sembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil bangkit berdiri, mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah, Sembah dan puji penuhi
penghormatan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nyatakan Kau Rajaku, Kau yang bertata, Kau bertata, Kau yang berkuasa yang berkuasa atas hidup setiap kami, Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Inilah umat-Mu, Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Dimuliakan, Kami tinggikan ditinggikan. Yesus Raja, Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Kau Rajaku yang bertata, Kau yang berkuasa, Tuhan. yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku Untuk selama-lamanya, Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami muliakan Raja di atas segala raja, Kau yang termulia. Oh, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Rabba, ya Se. Kami sembah Kau, Tuhan. Oh, biarlah bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Nyatakan Dia Raja atas hidupmu. Seke, ya Rabba, ya Shaka, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, Se. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami sembah Kau, Tuhan. Ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Rabba, ya Se. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Shaka, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Seke. Oh, Seke, ya Rabba, ya Shaka, ya Rabba, ya Se. Ya Rabba, ya Shaka, ya Rabba, ya Se. Seke, ya Rabba, ya Se. Ya Rabba, ya Se. Ya Rabba, ya Shaka, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba, ya Shaka, ya Rabba, ya Seke, ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan-Mu. Terima kasih untuk hadir-Mu Tuhan, lawatan-Mu bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, Kau adalah Raja kami. Dan kami mau mengikuti Engkau Tuhan, seumur hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami mau ikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan, mengakui Engkau di dalam setiap jalan kami. Bahkan kami mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, sebab kami tahu Engkau Raja kami, Engkau yang pelihara setiap kami, Engkau yang akan menolong kami. Dan sebab itu ya Tuhan, kami gak mau ragu-ragu lagi untuk mengikuti Tuhan. Kami mau terus Kau ubahkan, terus belajar ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dan terima kasih pada malam hari ini, Tuhan sudah kirimkan salah satu anak-Mu, Ibu Rika, ke tengah-tengah kami. Kami mau Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai Bu Rika, Kau urapi dia,
sehingga setiap pengajaran, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah firman yang ditaburkan pada malam hari ini benar-benar bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada Ibu Rika kami persilahkan. Shalom, selamat malam, salam damai sejahtera Bapak Ibu, teman-teman kekasih dalam Kristus. Nama saya Rika Wirya, tadi sudah diperkenalkan, tapi boleh berikan aplaus dulu nggak, tepuk tangan buat tim pujiannya dari Don Bosco Sunter. Ya, Jakarta Utara juga tukar mimbar. Ternyata di mana-mana sama, di Barat juga kami begitu. Saya Dekanat Barat 2. Ya, malam hari ini kita sama-sama melayani. Senang sekali malam hari ini saya boleh tiba di Kelapa Gading. Begitu dapat undangan dari Ibu Herlina, satu pikiran saya, sop konro karo besi. Luar biasa banget, tapi itu hanya sekedar angan-angan saja. Karena dari Meruya, Maria Kusuma Karmel, saya di MKK, daerah Meruya, jam 5 sampai sini setengah 7. Jadi udah gak ada waktu lagi buat sop konro gitu ya. Tapi mudah-mudahan ntar malam masih buka dia. Puji Tuhan, setelah mengalami pandemi 3 tahun, saya udah pernah 2 kali tapi melalui Zoom. Ada yang ingat? Mungkin lupa ya, waktu itu akhir Desember saya memberikan renungan. Dan kemudian ada satu seminar, saya juga memberikan pengajaran. Saya berasal dari MKK yang waktu dulu gerejanya pernah viral karena atapnya jebol. Dari atas lagi misa, plafonnya ambrol kena umat lagi misa. Lagi sebelum pandemi waktu itu ya, sempat viral. Tapi sekarang puji Tuhan lewat ambrol akhirnya gereja kami jadi bagus gitu ya, sudah direnovasi. Pak boleh dikecilin echonya sedikit Pak supaya saya tidak merasa seperti sedang menyanyi. Puji Tuhan malam hari ini tema yang diberikan Ibu Herlina adalah menjadi dupa yang harum. Lupa belum diiniin, menjadi dupa yang harum, garam dan terang dunia. Ya, nah ini perkenalan saya tadi cuman baru sekedar tempat tinggal ya, paroki. Tapi saya gini-gini udah jadi oma gitu ya. Ini bukan anak saya tapi cucu. 2 cucu yang sudah diberkati lewat anak perempuan saya satu-satunya yang sudah menikah dan memberikan kami 2 orang cucu. 1 umur 4 tahun, 1 umur 6 tahun gitu ya. Jadi kalau ketemu saya tinggal di daerah Medland. Kalau sore nggak rapi pakai baju batik begini. Pakai kaos sama celana pendek ngejar-ngejar lagi belajar sepeda yang umur 4 tahun gitu ya. Jadi maaf kalau sore-sore kerjanya kayak gitu. Tapi kalau pagi sampai sore saya ada pekerjaan yang berlangsung dari rumah sepanjang internet nyambung gitu ya. Tapi kalau malam begini beredar keliling dari Cikarang, Bekasi sampai Kelapa Gading. Nah malam hari ini tema yang diberikan adalah apa Pak? Yang tadi menjadi dupa yang harum, garam dan terang dunia. Nah saya pikir waktu dikasih kok ya buy one get one ya. Biasanya kan hanya garam dan terang dunia, ini ditambahin dupa yang harum gitu. Saya pikir Ibu Herlina nggak mau rugi nih ya, 3 sekaligus jadi 1 gitu. Tapi memang PD Yakobus ya, Kelapa Gading kalau memberikan tema keren-keren. Saya masih ingat sampai sekarang, waktu tahun lalu saya bilang saya membawakan tema itu tentang pemikiran dan ilmu pengetahuan gitu ya. Itu bagi saya tema yang cukup lumayan, tapi akhirnya setelah saya mempersiapkan ini, saya jadi ngulik terus menerus. Karena apa? Begitu menariknya tema garam dan terang dunia. Silahkan Pak diganti supaya teman-teman bisa tahu temanya. Kalau ini terus-terusan nggak enak gitu ya, dipajang terus. Saya yang ini ya maaf gaptek nenek-nenek biar begini muda-muda tapi gaptek gitu ya. Nah kenapa saya bilang? Karena garam dan terang dunia udah sering dengar belum? Sering? Apalagi WL, pemusik ya, para tim pelayan udah hafal ribuan kali. Renungan udah banyak banget tentang garam dan terang dunia. Saya pikir apalagi yang mau dikasih. Apalagi di tempat sini adalah tempat bos saya. Ya Pak Vincent Chandra asalnya dari PD sini gitu ya. Saya pikir apalagi yang mau dikasih. Tapi disambungkan dengan dupa yang harum. Coba, dupa, wewangian, garam, terang. Bagaimana menyambungkannya? Coba kira-kira ya, apakah saya bisa? Nah, saya langsung ambil dari Matius yang berbicara tentang perikop terang dan garam dunia. Silakan Bapak Ibu.
Bantu saya untuk baca apa yang sudah saya siapkan di depan. 3, 2, 1. Garam itu tidak ada lagi gunanya selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Pembuka ayatnya kayak gini. Keras gak? Keras ya? Langsung to the point. Yesus kalau ngomong kan to the point. Engkau adalah garam dunia. Engkau dalam hal ini kita semua, dia menunjuk kepada murid-muridnya ketika itu Yesus sehabis pelayanan atau mengajar, dia duduk di atas bukit, dia melihat orang-orang tetap mengikuti dia dan murid-muridnya menghampiri dan dia langsung mengajar. Dikatakan engkau adalah garam dunia, dia berkata kepada kita semua. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Pak boleh bantu saya? Menurut Bapak garam itu apa Pak? Penyedap masakan. Penyedap masakan, langsung ya. Bicara tentang yang sedap-sedap, tadi saya udah bilang sop konro, tapi kalau sop konronya lupa dimasukin garam Pak, gimana Pak rasanya Pak? Udah mau hambar ya, apalagi kalau yang udah lagi dalam keadaan lapar, ngebayangin sop konro itu enak banget, gurih banget, yang masak lupa kasih garam. Rasanya gimana gitu ya. Nah, tadi siang saya makan, siang kebetulan Mbak di rumah enggak garemin ayam rebus ya. Menunya tadi siang di rumah saya nasi Hainam. Kan ayamnya pecamke, sudah direbus dari semalam. Tapi rupanya dia tidak memberikan garam sama sekali. Lah langsung praktek saya tadi siang. Begitu dicicip, loh kok ayam rebusnya yang saya bayangin gurih, ternyata hambar sama sekali gitu ya. Buru-buru diambil kecap asin. Bu dicocol, oh ya sama. Praktek langsung tadi siang. Di sini dikatakan engkau adalah garam dunia. Tetapi apabila garam menjadi tawar, kalau tadi Bapak bilang penyedap rasa, kalau enggak ada garam rasanya hambar. Kalau ini garam menjadi tawar. Kira-kira garam jadi tawar caranya gimana coba? Pak, boleh dites ya Pak. Kalau garam jadi tawar caranya gimana Pak? Ya kalau mencet not pasti bisa. Tapi kalau ditanya garam jadi tawar gimana caranya Pak? Ya kalau di Alkitab sih dibuang ya. Bukan, kalau udah jadi tawar dibuang. Tapi kalau garam menjadi tawar? Kentang. Kasih kentang mah enak Pak, kentang goreng. Iya jadi enak. Oh saya lagi asik soalnya soal garam, habis bapak pemusiknya bilang kalau garam menjadi tawar gimana caranya, bapaknya bilang kasih kentang. Lah ya enak tuh Pak, French fries itu banyak makannya malahan ya. Garam menjadi tawar terus menerus, otak saya berpikir dan seperti biasa lah ya Google, tanya Mbah Google. Oh ternyata diterangkan ya kalau garam itu kan berasal dari laut. Tadinya saya pikir kalau garamnya tuh dikasih air kan jadi tawar, enggak juga ya. Malah larut, malah dipanci jadi kuahnya itu malah jadi asin, sedap kalau ukurannya takarannya pas. Kalau kebanyakan ya asin pahit. Sifat garam ternyata. Oh Yesus kok mengajar dengan satu bahan atau benda yang sederhana. Garam itu saya cuman sampai sekarang ya yang saya tahu cuma warna putih dan sekarang ada namanya garam Himalaya ya, warnanya pink gitu. Tapi ya mungkin sudah diapain nggak tahu ya, tapi dalam benak kita semua garam itu putih, bentuknya iya kristal, entah pokoknya kecil, halus gitu ya, bukan satu bentuk. Kok ya Yesus menggambarkan kita, bukan menggambarkan, mengatakan bahwa engkau adalah garam dunia. Bo ya bagus dikit gitu ya, yang kerenan dikit lah gitu. Saya nggak tahu garam sih seharganya seberapa mahalnya ya enggak gitu ya. Ya biasa-biasa sederhana, tetapi sungguh merupakan benda yang sangat-sangat penting, even bahkan buat tubuh kita. Kalau kita nggak makan garam, lemes. Kebanyakan garam berbahaya ya. Sama Pak, konsumsi buat darah tinggi nggak Pak?
Enggak ya, puji Tuhan, saya konsumsi Pak, tiap malam belum tidur pasti mesti minum ya, kalau enggak besok agak bawel dikit, bukan bawel galak Pak, karena naik darahnya. Mudah-mudahan gak ada yang kayak saya. Dikatakan garam menjadi tawar dengan apakah itu diasinkan. Katanya garam itu tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Keras ya, kalau bukan dibilang sadis perkataannya. Kalau garam itu udah gak ada rasa, berarti fungsi garam adalah pemberi rasa. Kalau ditegaskan lagi sebagai penyedap. Kita semua adalah garam. Kalau kita menjadi tawar, apa katanya bro? Kalau kita menjadi tawar, garam itu jadi tawar, kita kan garam. Kalau kita jadi garam, kalau kita jadi garam yang tawar, kita diapain? Buang dan diinjak-injak orang. Ya, Yesus melihat pohon ara tidak ada buahnya, dia bilang apa? Potong aja. Perkataan yang keras ini membuat saya merenung. Sebenarnya setiap firman Tuhan bukan buat Bapak Ibu saja, tetapi buat kita semua. Termasuk saya sebagai pedang firman. Ya Tuhan, kalau saya tidak ada gunanya lagi, saya dibuang dan diinjak-injak orang. Katanya garam itu kan berasal dari laut, berasal dari beberapa mineral-mineral dan lain-lainnya, ya kan, diolah menjadi garam. Tetapi ada unsur-unsur lain mineral yang kalau itu di tempat Yesus waktu itu di Israel, ya bangsa Yahudi, itu kan mengkristal menjadi batu yang kalau batu itu kesiram air hujan itu lama-lama menjadi tawar, garamnya hilang, yang ada tinggal batuan putih seperti garam tapi sudah tidak asin lagi. Itulah yang dipakai untuk menjadi bikin jalanan, bikin lain-lain yang itu katanya diinjak-injak orang seperti itu. Kita lanjut. Selain garam, Yesus katakan apa? 3:21 terlihat. Kamu adalah, baca sama-sama, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya. Dikatakan tadi kita adalah garam dunia, sekarang dikatakan kamu adalah terang dunia. Dunia loh. Bukan kamu adalah terang sekeliling saja, cuma di ruangan saja. Kamu adalah terang dunia, di mana dikatakan dunia adalah kegelapan. Ya. Nah, betapa kontras kalau yang tadi garam itu sesuatu yang sederhana, tidak mahal, tidak keren, tidak megah, tapi sangat-sangat esensial, sangat penting. Pemberi rasa, gak ada dia, gak ada gunanya. Gak ada Bapak yang datang ke sini, rasanya beda ruangan ini. Di sini dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita ke satu daerah pariwisata biasanya kan kalau di kegelapan gitu ya, atau di mana-mana lah kota-kota dunia, Hong Kong kemarin ya, kota City of Light ya, ada terang. Apalagi ini terangnya terletak di atas gunung. Bisa disembunyiin? Tidak. Justru kalau kita dalam perjalanan di daerah kita gelap, malam, begitu lihat ada sinar, kita tahu di situ ada penduduk, ada kehidupan, ada kota, ya, ada kehidupan di situ. Apalagi kalau kita masuknya daerah baru, daerah kita nggak kenal, ya, di pegunungan, perkampungan, gitu ya, tempat yang sepi gelap. Begitu lihat ada terang, kita tahu di situ ada kehidupan. Maka ini merujuk kepada Yesaya 2. Dikatakan di sanalah pada zaman akhir nanti terlihat itu adalah kota di mana berasal daripada rumah Tuhan, yaitu kita semua, gereja, kita semua pembawa terang dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Gantang itu
sama kaki Dian, tapi ditaruhnya di bawah. Kalau zaman sekarang mungkin para arsitek-arsitek yang bikin rumah sering ya lampunya di bawah. Itu hanya untuk menambah bagus arsitektur ya, untuk terang tapi dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas sesuai dengan fungsinya untuk apa? Menerangi. Coba kalau misalnya ya, bukan misal, sering kan kita ngalami tiba-tiba plek mati lampu, apa yang kita raih pertama kali? Hah? Senter, nyari geretan ya gerebek-gerebek. Atau yang paling dekat apa yang biasanya ada? Handphone. Langsung nyalain, sup. Itu udah refleks gitu kan ya. Begitu mati lampu, langsung sinar dulu. Ya, kalau zaman dulu sih, zaman kita masih kecil mati lampu, hore, nggak usah bikin PR gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, langsung yang kita cari adalah terang. Begitu juga di mana ada kegelapan, sangat butuh terang, sangat kepengen terang gitu ya. Mata kita nggak enak, kecuali kalau malam mau tidur ya. Kalau mau tidur saya selalu sama suami saya matiin lampu gitu, karena kan mau istirahat gitu ya. Kita udah nggak ada kegiatan, kita mau tidur. Tapi kalau dalam kegelapan dikatakan melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kontras. Kalau garam ditaruh, dia kelihatan gak? Garam digunakan, difungsikan, kelihatan gak garamnya? Gak kelihatan. Kalau kelihatan garamnya, artinya, iya, artinya gak keaduk. Telur dadarnya keasinan di bagian situ, gak rata masaknya. Bu, ini gimana gitu ya? Gak rata, belum diaduk. Garam ketika difungsikan, dia harus tidak kelihatan. Dia harus larut. Supaya apa yang difungsikan menjadi sedap, menjadi enak. Harus juga pada ukuran yang pas, cukup, gak boleh kebanyakan. Tetapi kalau terang dikatakan apa? Harus terlihat supaya menerangi apa? Menerangi semua orang membutuhkan kita, dan supaya mereka orang melihat perbuatanmu yang baik itu. Perbuatan baik kita adalah terang Kristus. Kita lihat ya. Saya kasih lihat dulu. Nah ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya suka dengan gambar ini. Dilambangkan mercusuar. Mercusuar amat diperlukan, dibutuhkan sekali oleh para nahkoda kapal. Ya, atau kalau di bandara pesawat ya, lampu sangat butuh sekali. Tidak ada lampu, apa yang terjadi di runway ya, atau kalau lampu mercusuar mati. Dikatakan di sini, diperjelas. Yohanes bab 8 ayat 12. Siapa yang berkata-kata ini? Baca sama-sama, mudah-mudahan terlihat. 3, 2, 1. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Siapa yang bicara? Yesus. Tadi dikatakan kamu adalah terang dunia. Yesus katakan akulah terang dunia. Jadi kita menjadi terang bukan karena kita sendiri, tapi Yesus sang terang itu, barang siapa mengikut aku, ada syaratnya. Kita tidak menjadi terang kalau kita tidak mengikuti Yesus. Ya, pada waktu Paskah, lilin Paskah dinyalakan, dibagikan kepada kita semua. Umat dari ruangan yang gelap ya, kalau malam Paskah, ingat lilin Paskah? Cahaya terang dunia ya, Kristus sendiri. Dia yang adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yesus yang berkata. Amin. Percaya? Yakin? Amin.
Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tapi kita sendiri yang seringkali khawatir, takut. Hei, pada waktu pandemi kemarin, kapan pandeminya selesai? Gak tahu udah wah ya 3 bulan, 6 bulan, wah gak keluar-keluar dari rumah gitu ya. Aduh beli roti aja sebentar, segala macam pakai astronot mula-mula. Khawatir besok pekerjaan saya masih ada apa enggak. Saking terlalu khawatir dengan penghidupan kita. Tapi Yesus katakan dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini yang Yesus katakan. Kalau engkau mengikut aku, engkau tidak akan berjalan meraba-raba dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup itu apa? Yohanes bab 1 ayat 4 sampai 5 ya. Yang bisa baca sama-sama baca dengan saya 3, 2, 1. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan dikatakan apa? Kegelapan itu tidak akan menguasainya. Lihat gambarnya, sekalipun terang itu hanya kecil di tengah kegelapan, tapi tetap kegelapan itu apakah bisa menguasai yang terang? Tidak. Sekecil apapun terang itu. Amin. Jadi di dalam apa? Di dalam Kristus, dianya kan di dalam Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita. Seringkali kita lupa, seringkali kita bilang, aduh gua mah bukan siapa-siapa. Aduh aku di sini cuman bagian tata kursi. Enggak kayak WL yang tadi kan, katakan engkau Yesus siapa dahsyat, Yesus siapa hebat. Kalau kayak gitu pelayanannya sih nggak bisa. Dikatakan apa? Kegelapan itu tidak akan menguasainya. Ya, saya balik dulu. Tadi kan, oke ya, udah ya terang ya, sama-sama kita sepakat. Nah, baru di sini garam dan terang. Sekali lagi saya ulas bahwa tadi garam itu memberikan pengaruh yang sedap, yang baik, yang penting. Bayangkan kalau nggak ada garam ya, tadi ya kita paham. Kalau nggak ada lo, nggak rame. Nah, suka dengar kalimat kayak gitu? Atau kalau misalnya ya, saya minggu depan kebetulan Kamis kan libur. Jadi ada pertemuan di Dekanat Barat 2 itu pertemuan Kombas. Terus saya karena kerja setiap hari, kepingin juga sekali-sekali ngerasain libur gitu ya, libur di tengah-tengah hari kerja. Saya ragu-ragu mau daftar apa enggak gitu ya, tanggal 28 minggu depan kan libur, tapi ada pertemuannya siang jam 10. Saya belum isi. Terus yang seksi Kombas di tempat saya, Japri, dia bilang gini, sis, kalau dia ngomong bahasa Inggris gitu ya, kalau ada kamu, I feel comfort. Dia bilang, we feel comfort. Aduh, hati saya meleleh gitu ya. Aduh, jarang-jarang sih Pak dipuji ya. Tapi begitu ada yang muji rasanya senang juga gitu ya. Langsung meleleh gitu. Ya udahlah saya ikut, saya daftar, saya bilang gitu ya. Jam 10 ikut pertemuan. Bersyukur kalau ada teman yang mengatakan seperti itu. Atau sebaliknya, kalau kita adalah garam tapi tidak memberikan rasa. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang tapi udah gitu kita nggak suka gitu ya, bukan kita, kebanyakan teman-teman nggak suka. Jadi kan aduh jangan ada dia deh gitu ya. Nanti kita lihat di selanjutnya di Dupa yang Harum ya. Kemudian garam itu adalah penjaga nilai kebenaran. Kita tahu garam selain memberi rasa berguna untuk apa? Selain penyedap, pengawet ya, penjaga nilai-nilai kebenaran. Garam itu berfungsi juga sebagai mengawetkan. Jadi di mana nilai-nilai kebenaran kalau kita menjadi garam? Kita memberikan kebenaran itu kepada sekeliling kita. Bukannya justru kita terbawa kepada lingkungan yang membawa pengaruh buruk. Ya, dimanapun kita berada. Apakah kita sebagai karyawan? Apakah kita sebagai istri? Sebagai suami,
engkau membawa nilai-nilai kebenaran. Kemudian membuat segala sesuatu menjadi jelas yang tadi terang. Kita adalah pembawa terang Kristus. Pada waktu saya menyiapkan materi malam hari ini, ada ya, baca ya. Oh enggak, kirain iya ngerti. Oh sorry, ada satu artikel ya, baru terjadi tanggal 16 September. Ada yang udah baca? Ada di website Microsoft kalau nggak salah. Saya tertarik karena judulnya adalah seorang nenek-nenek pakai sepatu harga 31.000 tapi melakukan transfer 6,3 miliar. Langsung saya buka dong, apaan nih gitu ya. Ternyata sepasang kakek nenek, di sini fotonya hanya nenek-nenek ya. Seorang nenek-nenek dan kakek-kakek datang ke sebuah bank. Terlihat di China ya, terlihat dia memakai sepatu seharga berapa yuan tapi dikonvert itu 31.000 rupiah ya, kan memang murah di sana. Berpakaian lusuh, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang mempunyai, dia melakukan transfer 6,3 miliar. Petugas bank langsung kan panggil polisi. Karena dikira kakek nenek ini ketipu. Iya dong, bahaya. Langsung transfer 6,3 miliar, saya juga nggak tahu tuh limit batas transfer di sana bagaimana. Oh di sini kan pasti berkali-kali gitu ya. Jadi si petugas bank ini memanggil polisi supaya menginterogasi, meyakinkan bahwa mereka tidak tertipu, mereka benar-benar melakukan transfer 6,3 miliar. Ternyata setelah polisi datang, mengusut, diselidikin, ternyata benar. Memang mereka memiliki uang itu 6,3 miliar yang mereka sisihkan karena mereka memang adalah mantan tentara gitu ya. Mereka membuat satu alat yang memang mempunyai hak paten sehingga dibayar. Kemudian mereka mengumpulkan, mereka hidup sangat sederhana ya, biasa-biasa saja. Tapi mereka melakukan transfer itu untuk kampung halaman mereka. Ternyata mereka melakukan transfer 6,3 miliar itu untuk mendukung pendidikan anak-anak di kampung mereka. Karena kan mereka sangat nasionalis sekali. Mereka merasa mereka menjadi punya uang seperti itu karena mereka disupport oleh kampung halamannya ketika mereka muda. Ya, mereka dikirim jadi tentara, mereka membuat satu penemuan alat dan memang betul-betul itu uang mereka yang mereka pergunakan untuk menolong. Saya nggak tahu apakah dia orang karismatik, orang PDKK apa bukan. Ya, mereka orang biasa-biasa, sederhana, tapi mereka mau melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang kontras daripada zaman sekarang. Yang tadi saya katakan, kalau garam itu sifatnya larut. Mereka melakukan perbuatan ini sama sekali bukan untuk, misalnya ya, kalau zaman sekarang kan viral ya, apapun yang kita lakukan ya, makan yang wow gitu ya, foto, cuman makanan doang sih, tapi kan teman kita tahu, dia makan di hotel ini ya gitu, atau liburan-liburan gitu ya, latar belakangnya sih apa salju-salju gitu ya, semua kita posting zaman sekarang Instagram ya, jadi orang tahu, lagi jalan-jalan, bahkan lagi pelayanan, banyak loh yang pelayanan juga gini ya, pegang mic, Instagram gitu ya, share. Tetapi yang diajarkan di sini menjadi garam dunia adalah engkau harus larut, tapi engkau memberi rasa. Itu yang kita belajar malam hari ini. Kemudian ini tadi kita sudah. Nah, jadi mesti gimana dong? Diambil dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Mudah-mudahan ini lebih terbaca ya. Bantu saya, ibu-ibu duluan ayat 6. Bapak-bapak ayat 7 dan selanjutnya. 3, 2, 1. Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Silakan. Sampai sini dulu ya, 2 ayat dulu, nanti kita maju lagi. Dikatakan berpuasa yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu kelaliman. Kita melepaskan tali yang kuk itu kan di sini ya. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu. Roti bicara tentang
bagi kepada orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang gak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dalam kehidupan kita, tidak ada namanya saudara. Kalau urusan, kebanyakan kalau saudara kita yang susah, teman kita yang lagi susah, begitu halo, langsung deh kayak kita pura-pura gak baca lah WA-nya gitu ya. Ini pasti urusannya mau minjem duit lagi gitu kan. Tapi dikatakan di sini apa? Yang ku kehendaki. Lanjut ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi, kalau kita sudah melakukan yang tadi di atas, ini kita membuka belenggu ya, memerdekakan orang yang teraniaya, dikatakan apa? Kalau kita panggil, kalau kita doa, Tuhan akan menjawab. Itu bukan kata saya, kata Nabi Yesaya di dalam kitab suci. Dan Tuhan akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, engkau tidak menaruh beban kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Di ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Pernah ketika itu, ya lagi-lagi zaman Instagram yang tadi saya bilang, orang foto nih, widih nasi campur aqua ngeceri. Saya lagi lapar banget dan kebetulan hari itu gak bawa duit banget gitu ya. Mau beli kagak bisa gitu ya. Aduh saya bilang gitu. Orang taruh di Instagram gak mikir apa kalau orang lagi lapar gak punya duit. Mau pakai apa itu memuaskan diri dengan nasi campur. Engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau ingini. Adakah ketika engkau beli nasi campur, dirimu sendiri kau beli 2. 1 engkau berikan kepada siapa yang engkau ingin berikan. Dan memuaskan hati orang tertindas. Maka di sini saya kasih bold merah, dikatakan apa? Maka, baca sama-sama, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Tadi kita adalah terang dunia, maka terang kita akan terbit muncul. Dan kegelapanmu dan dosa-dosa kita akan seperti rembang tengah hari. Rembang tengah hari bicara surut, mati, tenggelam. Seperti matahari senja. Terang kita akan terbit. Kalau kita sudah melakukan hal ini, maka apa yang terjadi? Ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Lanjut bapak-bapak berkata dengan tegas, engkau asik banget gak? Mau kayak gini? Mau? Waduh, masih mikir-mikir nih. Mau kalau dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bayangin, sekalipun rekening BCA kering, sekalipun dompet kering, tetapi Tuhan akan memuaskan hatimu. Ada aja orang ngajak jalan-jalan tur gratis. Yes, saya pernah mengalami itu. Ya. Ada aja kakak saya tiba-tiba datang, pergi deh ke Bali, liburan akhir tahun. Akan membaharui kekuatanmu. Sekalipun dokter katakan kau sakit ini, sakit itu. Tapi Tuhan katakan, aku akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan mempunyai daya tahan yang baru untuk melawan sakit penyakitmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak mengecewakan. Artinya mata airnya mengalir, menyembur air terus
menerus. Ini yang dikatakan. Dan yang terakhir keren banget. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Boleh dianalogikan. Engkau menjadi pembawa damai sejahtera. Mungkin ada pasangan yang dalam konflik keluarga. Engkau menyatukan kembali. Memperbaiki tembok yang tembus, yang bolong. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Engkau menjadi perekat sebuah keluarga yang mungkin akan hancur. Yang tadi dikatakan Ibu Herlina, pembawa kabar sukacita, pemberita Injil, mungkin bukan dengan bicara seperti saya di sini, tetapi melalui kehidupan sehari-hari, melalui sikap dan tindak laku kita, orang boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ada orang yang melihat, Bapak siapa Pak? Hah? Pak Endi. Orang boleh melihat, ada Pak Hendi yang pembawa terang Kristus. Di dalam pekerjaan dia adalah orang yang pemberi solusi, bukan pembuat masalah. Ada Bapak Gunawan di sini. Pak Gunawan yang dari PD Yakobus. Pantesan begini kalau dia kerja. Dikatakan 1 Petrus 3 ayat 9. Membantu untuk kita bagaimana kita bisa membawa terang Kristus. Baca dengan keras sama-sama dengan saya 3, 2, 1. Dan janganlah, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Menjadi garam dunia artinya pemberi rasa, penyedap, membawa pengaruh. Ini yang harus kita lakukan konkretnya. Ya, kalau tadi kan gimana caranya jadi garam dunia? Ini jangan balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya kita memberkati. Yaitu untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita memberkati, kita sendiri sebetulnya sedang menerima berkat. Berapa banyak dari kita ketika kita memberi, justru kita yang diberkati dengan sukacita dan kegembiraan. Padahal nilai yang kita berikan untuk memberkati itu tidak seberapa, tapi sukacita yang kita terima sebagai berkat itu jauh melebihi. 1 Petrus 3 ayat 9. Lanjut, ini sosok Bunda Mother Teresa yang melakukan sesuatu yang kecil dengan cinta yang besar. Karena kita semua tidak bisa melakukan hal yang luar biasa, tapi kita tidak punya cinta sama sekali. Sosok Mother Teresa yang sangat mendunia sekali. Ya, saya ingat ketika Bunda Teresa kembali kepada Tuhan, itu 5 September 97. Ada satu tokoh dunia, Lady Di, meninggalnya 31 Agustus, tahunnya sama 97. Jadi cuma selisih 5 hari. Lady Di yang begitu cantik ya, kan waktu dia nikah gitu, cakep banget 80, saya termasuk yang terpesona ya. Kalau teman-teman mungkin seumuran gitu ya, Lady Di cantik sekali. Tapi ketika meninggal, kacak 5 hari bergandengan tangan dengan Mother Teresa. Mother Teresa jauh dari cantik ya, maksudnya dibandingkan gitu ya dengan Lady Di. Lady Di jauh lebih cantik, lebih kemilau. Tapi Mother Teresa melalui perbuatan dan pelayanannya, kemilaunya sungguh amat sangat luar biasa. Amin. Sampai sekarang diangkat menjadi santa dan seluruh dunia mengakui dan tahu ada kota namanya Kalkuta. Karena ada seorang Mother Teresa yang secara fisik kecil, keriput, melakukan pelayanan mendampingi orang yang sekarat, menghadapi maut. Yang Mother Teresa lakukan adalah mendampingi. Padahal yang dia dampingi tetap meninggal enggak? Tetap meninggal. Tapi yang dia lakukan pelayanan dari yang kecil itu, tapi membuat kemilaunya orang melihat mau khotbah agama apa menunjuk kepada Mother Teresa.
Bangga gak kita jadi Katolik? Bangga. Jangan kita menjadi orang Katolik yang justru bikin orang lain ya, terang kita malah minggir seperti diletakkan di bawah gantang tadi katanya. Nah ini kita masuk kepada dupa yang harum. Sebetulnya kan di judulnya menjadi dupa yang harum di awal. Tetapi yang saya mau katakan adalah ketika kita menjadi garam dan terang dunia, maka ini adalah ayat yang kita baca sebagai bagian akhir ya. Kita baca 1, 2, 3. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Rasul Paulus yang tulis ini ya, Rasul Paulus. Tapi dikatakan di ayat 13, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya, Bu, kalau kira-kira ya, Ibu menggambarkan ya, Ibu itu adalah suatu aroma ya. Kira-kira Ibu menggambarkan diri Ibu sebagai aroma apa, Bu? Aroma apa? Bu? Bunga. Ya, bunga. Bunga kan memberikan keharuman ya. Cantik ya, apapun bentuknya pasti itu menarik gitu ya. Nah, kalau bunga, bunga apa, Bu? Bunga mawar. Wes, bunga mawar ya. Harum ya. Orang kalau lihat mawar pengennya bawaannya cium aja. Tapi hati-hati, jangan pegang tangkainya gitu ya. Ibu bilang, "Saya galak, tapi saya wangi." gitu. Kalau Ibu apa? Ibu Heni. Kalau Ibu Heni datang, wow, orang udah tahu dari jauh-jauh aja. Ibu Heni udah datang. Hen, sini Hen, nyanyi sini. Oh iya, sampai seperti itu. Atau kita punya bau, maaf ya, saya punya temen dulu nggak tahu kenapa tuh ART-nya cuci bajunya mungkin nggak kena bawah matahari, jadi baunya apek gitu ya. Jadi kalau dia datang udah ketahuan nih belum, misalnya kita lagi doa gitu ya, tapi ada bau ini, pasti ini dia udah datang gitu ya. Baunya nggak enak gitu ya. Apakah kita menjadi pembawa bau yang harum dari Kristus untuk sekitar kita? Tadi garam, larut, nggak kelihatan, tapi ada Dia, orang tahu. Bau yang harum, bau Kristus, apakah kita yang bawa? Atau orang bilang yang tadi, buruan, cepetan pergi, jangan ajak dia. Duh, kalau ada dia, bawaannya nggak enak aja, gerah, ya, baunya nggak enak. Kita baunya enak semua wangi. Dikatakan di sini Rasul Paulus, dia kan pelayanan, dia nggak lihat si Titus, tapi ternyata dia tahu di ayat ke-14, syukur kepada Allah dengan perantaraan kami, kan Paulus menjadi guru ya, menjadi pembimbing. Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Si Titus itu sudah melakukan pelayanan yang membawa wangi bau harum Kristus. Sebab di ayat 15 dikatakan apa? Bagi Allah kami adalah bau harum dari Kristus. Wangi daripada kita, bukan dari kita sendiri yang ciptain, tapi Tuhan yang memberikan bau yang harum itu kepada Ibu Heni, kepada Bapak Hendy, kepada kita semua, sehingga kita memancarkan wangi Kristus dimanapun kita berada. Bisa menangkap kaitan daripada dupa yang harum, bau yang harum, garam, dan terang dunia. Inilah yang malam hari ini kita semua belajar. Supaya apa? Ini yang menjadi tujuan daripada kita menjadi dupa harum, garam, dan terang dunia. Baca sama-sama ayat yang terakhir, 321. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah,
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 47. Boleh enggak kalau saya katakan begini? Kita sehati, ya, kita berkumpul di sini, memecahkan roti, saling berbagi, saling bersharing, berbagi pengalaman iman, kesaksian, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah berikan pertolongan, bersama-sama dengan gembira dan tulus hati memuji Allah ini. Dan mereka apa? Mereka gak kedengeran, mereka disukai. Siapa? Semua orang. Asik gak kalau kayak gitu? Ya, kehadiran kita, keberadaan kita, kita disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah umat yang datang ke PD ini dengan orang-orang yang diselamatkan. Akhirnya ruangan ini gak cukup lagi. Koordinator mesti cari tempat lebih gede. Karena katanya apa? Udah penuh nih bangku-bangku, keisi semua. Karena jumlah mereka tiap-tiap hari semakin datang. Karena apa? Ada tadi, ada bau harum Kristus. Kalau datang setiap hari, apa ini? Kamis ya? Kalau datang setiap hari Kamis, setiap minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi engkau tidak berbuah. Kata Yesus apa? Potong. Tapi tidak menambah orang-orang yang datang, cek. Apakah bau harum atau bau tidak enak yang keluar dari kata-kata kita, dari perbuatan kita, dari sikap kita dan tingkah laku kita. Ya tadi Yesaya, bukan berpuasa yang ku kehendaki, tapi baiklah kita memberkati daripada selalu minta-minta berkat. Amin. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk satu lagu pujian. Sebelum kita masuk dalam doa, ada satu lagu pujian? Ada, silahkan. Ada satu lagu pujian yang saya siapkan, Garam dan Terangmu. Kita akan masuk ke dalam satu refleksi pribadi kita. Kita akan merenungkan bagaimana cara kita semua mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang membuat hati Tuhan menyukai persembahan kita. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap langkahku, jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Mari kita renungkan pujian ini. Kita renungkan apa yang sudah kita perbuat di dalam setiap kata dan perbuatan kita. Tuhan, aku, sini kami Tuhan. Pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu
Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, garam dan terang-Mu, garam dan terang-Mu Tuhan. melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami semua di tempat ini malam hari ini Tuhan. Tentu tidak mudah bagi kami. Kami berjuang Tuhan. Kami berusaha. Tapi kami tahu ada Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Engkau sudah memberikan terang itu bagi kami. Kami mau Tuhan. Kami mau menjadi alat di tangan-Mu yang berguna. Kami mau menjadi pemberi rasa yang sedap Tuhan. Pembawa bau harum Kristus, harum-Mu sendiri Tuhan yang kami miliki. Sehingga dimanapun kami berkarya, ada orang-orang yang melihat terang-Mu bercahaya di dalam diri kami Tuhan. Ini Ramasikiana ya Ramasikiana. Ramasikiana ya Ramasikiana. Sebagai doa kita semua, katakan ini aku Tuhan. Pakailah hidup, Pakai kami semua Tuhan. ajarku mengikuti jejak-Mu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksi-Mu, garam dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Kami mau Tuhan sebagaimana garam yang terlarut ketika dia digunakan. Agar orang hanya memuliakan Engkau Allah Bapa kami. Bukan kami yang terlihat Tuhan. Bukan kami yang mencari panggung untuk diri kami sendiri Tuhan. Engkau mengajarkan apa yang kami berikan dengan tangan kanan hendaklah tidak diketahui oleh tangan kiri. Di dalam hari-hari belakangan ini Tuhan, begitu orang-orang dunia memamerkan kekayaan, memamerkan perbuatan baik dan amal. Tapi bagian kami untuk belajar seperti yang Kau kehendaki. Kami adalah garam, kami adalah terang, kami adalah bau yang harum. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu, sabda-Mu malam hari ini yang kami pelajari bersama-sama. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap doa permohonan yang ada di dalam tempat doa syafaat ini Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka yang meneteskan air mata untuk pergulatan hidup, di dalam kesulitan hidup, di dalam kesulitan ekonomi ataupun relasi yang retak. Kami mau berdoa Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Inaya Rama Sokoria Masekina ya Rama Sekina Inaya Rama Sokoria Masekina ya Rama Sokora Masekina ya Rama Inaya Rama Sokoria Masekina ya Rama Sokora. Engkau menghapus tetes air mata dari orang-orang yang menuliskan setiap permohonan doa ini Tuhan. Mereka yang bergumul, mereka yang bergulat di dalam kesulitan. Engkau adalah Allah dan Bunda pengurai simpul masalah. Engkau melihat dan membantu, memberikan jalan keluar, memberikan orang-orang yang menjadi pembawa solusi Tuhan. Untuk setiap yang memohonkan kesembuhan dari sakit penyakit, ada yang membutuhkan saluran jantung yang baru Tuhan. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan satu perawatan, Engkau berikan mukjizat Tuhan agar supaya saluran jantung yang tadinya tersumbat menjadi terbuka dengan lancar Tuhan. Inna ya Rama Sokoria Masekiana ya Rama Sokoria
ramase. Inaya ramase kinaya ramase koramase kinaya ramase. Ada yang membutuhkan biaya pendidikan untuk anaknya Tuhan. Oh ramase kinaya ramase koryamase. Engkau taruhkan dalam setiap kami yang sudah diberkati oleh Engkau Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi pembantu pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan di dalam kertas doa permohonan ini. Inaya ramaso koryamase kinaya ramase kinaya ramase. Oh Ramasyikina ya Ramasyikina ya Ramase. Engkau Allah yang berdaulat atas kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Sukacita damai sejahtera Tuhan yang Kau tambah-tambahkan Tuhan bagi setiap teman-teman sahabat-sahabat kami yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan daripadamu Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang mengetahui setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami naikkan seluruh doa permohonan kami, semua ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami yang berkuasa dan hidup sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak Bu Rika atas pewartanya pada malam hari ini, luar biasa sekali. Seperti oma katanya, tapi semangatnya kayak anak remaja, betul ya saudara? Betul Bapak Ibu? Iya betul, bertepuk tangan sekali lagi buat Ibu Rika. Baik Bu, ternyata nggak butuh menunggu jadi orang luar biasa untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata dari orang yang biasa-biasa saja kita pun bisa menjadi terang dan garam, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Kita mau menyisihkan sedikit berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk mendukung pelayanan di tempat ini, supaya seperti tadi Bu Rika bilang, semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan lewat pelayanan ini. Sebab Bapak Ibu, dalam hidup kita yang terutama adalah meninggikan nama Tuhan. Biarlah lewat perbuatan baik kita, lewat sekecil apapun, kiranya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari kita katakan, Haleluya, haleluya. siapa mau cinta Tuhan? Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Siapa yang mau cinta Tuhan? Yang mau cinta Yesus. Kita semua mau cinta Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Kami persilakan untuk pengumuman. Ada pengumuman? Makasih Marlin. Wow, luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang meskipun di luar sana gerimis tapi tetap mau hadir mencari Tuhan dan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sekalian adalah umat pilihan Tuhan yang akan diberkati Tuhan. Terima kasih khususnya pada malam hari ini kepada Ibu Rika Wirya yang sudah mewartakan firman-Nya ya. Di mana begitu luar biasa kita dituntut oleh Tuhan menjadi dupa yang harum, menjadi terang dan garam ya. Sekecil apapun yang kita lakukan buat Tuhan itu adalah keharuman bagi Tuhan ya. Entah kita menyanyi, entah kita memberikan perhatian kepada teman kita. Dupa itu enggak harus semuanya mesti dengan uang ya Bapak Ibu. Tapi segala tingkah laku kita, misalnya kita mewartakan apa yang Tuhan firmankan. Waduh, itu Tuhan bilang, ih dia baik banget loh. Waduh rajin ke PD, luar biasa.
itu adalah dupa yang harum ya. Dan terang bagi garam itu misalnya seseorang yang lagi aduh bete banget gua rasanya, putus asa, putus harapan, gua nggak ngerti nih gimana gua mesti melanjutkan hidup gitu. Dan kita ada bagi dia, kita memberikan telinga kita memberikan bahu kita, itu sama aja kita menjadi terang dan garam bagi sesama ya. Luar biasa Ibu Rika, terima kasih, Tuhan berkati pelayanan Ibu. Juga terima kasih kepada tim yang cantik-cantik ini, dikirim Tuhan cantik-cantik dari Kayangan ya, deket lagi dari Don Bosco saja, luar biasa ya, beri aplaus buat anak-anak muda. Saya serasa kalau dekat-dekat mereka jadi kayak 16 tahun lagi ya, luar biasa, suaranya indah, luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati dari PD Don Bosco Sunter. Kemudian terima kasih juga kepada Saudara Adi atas pelayanannya, kepada Rocky, Desi, dan Pak Gun, dan juga Bapak Charles, terima kasih. Dan seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini, terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Ada beberapa pengumuman. Selasa pagi tanggal 26 September di tempat ini ya, jam 10 pagi kita akan ada persekutuan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Diana Oscar yang dari Pluit ya, dengan tema ini, iblis sang penggoda manusia untuk berbuat dosa. Wah, kita sih udah tahu ya kalau iblis sang penggoda ya. Tapi iblis sendiri sering ada joke begini ya. Iblis bilang begini, gua mau pensiun aja deh. Kenapa? Habis manusia zaman sekarang ini lebih jahat daripada gue. Gimana coba, ya kan? Setiap kali kalau ada salah, yang disalahkan si iblisnya. Padahal kadang-kadang dari pikiran kita sendiri yang mau berbuat jahat ya. Yuk, mari kita dengarkan tema ini ya. Ibu Diana Oscar, Selasa pagi jam 10. Kemudian Kamis malam, tanggal 28 September, jangan hore dulu ya, libur Maulud. Nah, jadi kita liburkan karena tanggal merah, tetapi sebagai gantinya kita akan ganti Kamis malam tanggal 5 Oktober. Renungan akan dibawakan oleh Ibu Ina Anastasia Riawan Maria. Ya, Ibu Ina Anastasia Riawan Maria, tanggal 5 Oktober jam 19.30 di tempat ini. Renungannya bertema, maukah aku jadi pendoa yang diurapi? Nah, ayo Bapak Ibu, berdoa setiap orang bisa ya. Setiap orang bisa untuk berdoa. Tapi apakah doanya diurapi? Itu yang tanda tanya ya. Mari kita ikut dengarkan apa sih resepnya supaya kalau kita berdoa itu ada urapan ya. Bapak Ibu mohon datang Kamis malam 5 Oktober. Kemudian nah ini nih yang namanya KRK penyembuhan biasanya banyak yang mau hadir ya. BPK bekerja sama dengan Charis akan mengadakan kebaktian rohani Katolik, seminar dan diakhiri dengan KRK yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Ya ini ya flyernya ya. Sabtu 7 Oktober jam 1, mulainya jam 1 karena dimulai dengan seminar, kemudian diakhiri dengan KRK Akbar, dan biasanya tendensinya adalah penyembuhan karena Suster McKenna ini dari Amerika, dia diberi karunia oleh Tuhan untuk mendoakan dan menyembuhkan. Mari Bapak Ibu silahkan ikut ya, biayanya murah banget, cuma 50.000 seharian ya. Nah kalau mesti daftarnya kemana silahkan di foto atau di apapun itu, di situ ada ya tempat pendaftarannya ya. Kemudian nih ada Adriana 0813 1067 3874. Bagi yang tertarik ya, Adriana 0813 1067 3874 atau Yos 08211 460 5279. Biasanya ini full. Biasanya itu laris manis sekali, jadi kalau yang berminat silahkan segera mendaftar. Kemudian Sekinah akan mengadakan konvenda. Nah ini khususnya bagi para pengurus ya, pengurus PDKK, baik pagi, malam, Don Bosco juga, semua diundang. Konvenda ke-12 yang akan diselenggarakan tanggal 20 sampai 22 Oktober di Kinarsih, Bogor.
informasi pendaftaran silakan hubungi Ibu Helen dari Sekina. Kemudian yang kelima, nah ini gadis-gadis ini kita mesti undang, akan ada retret pemulihan yang akan diselenggarakan oleh PD Don Bosco. Kami persilahkan, siapa yang mewakili? Makasih Bu Herlina untuk kesempatannya. Baik, sebelum saya memulai ada video sebentar yang akan ditayangkan. Shalom saudara-saudariku yang terkasih, ada retret yang sangat indah yang diadakan oleh PD PKK Santo Don Bosco Sunter. Di situ Anda dan saya akan merasakan bahwa Allah kita, Bapa kita di surga adalah sang penghibur dan bukannya penyiksa. Ketika Anda dan saya dekat dengan Dia, kita tahu bahwa Allah mengetahui jawaban-jawaban yang terbaik untuk Anda dan saya. Dalam segala kesulitan, Tuhan pasti tolong. Dalam segala masalah, Tuhan pasti pecahkan. Dan Anda serta saya akan menyembah dan memuliakan Allah. Anda punya banyak masalah? Jangan lupa undangan Tuhan untuk memberikan jalan keluar disediakan dalam retret ini. Kami menunggu kedatangan Anda. Dan nanti akan ada kesaksian dari saya tentang bagaimana Allah telah menyembuhkan saya secara ajaib telah hampir 15 hari di rumah sakit. Tuhan memberkati. Tuhan menantikan Anda dalam retret ini. Segera datang. Bisa bergabung bersama-sama dengan kami di retret tersebut. Untuk informasi lebih lanjut boleh hubungi nomor yang tercatat di flyer ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak Bu Herlina untuk kesempatannya. Terima kasih kembali. Ayo pada ikut. Siapa yang mau ikut nih? Ini bagus sekali karena dengan Romo Felix ya. Bagi Bapak Ibu yang pengen berbeban berat dan pengen keluar sebagai pemenang, silahkan ikut. Hanya 2 hari, tanggal 7, tanggal 8. Biayanya 650 per pack ya, per orang ya. Berarti ya. Ada 2 kamar, ada 3 kamar ya. Oke, kemudian PDP Paroki Santo Yakobus juga menyediakan SOS doa ya. Ini sifatnya rahasia dan sangat-sangat pribadi. Itu diadakan setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tidak ada libur ya. Jadi Bapak Ibu kalau merasa aduh gua nggak mau deh kalau cerita si ke Herlina nanti satu RT satu RW tahu semuanya. Saya pengen konseling secara pribadi, silahkan hubungi 088855010028. Tim SOS Paroki akan membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada? Sepertinya hari ini nggak ada ya. Gadis-gadis cantik ini aja ya yang baru pertama kali. Yang mana nih yang baru pertama kali nih? Udah pernah ya? Waktu rally udah. Wah rumahnya hari ini stok lama semuanya ya. Saya mohon minggu depan bawa dong 1 orang bawa 1 jiwa saja ya. Sehingga semuanya juga penuh ya. Tuhan akan bersukaria. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara pribadi, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi beri aplaus kepada Don Bosco yang hari ini tukar mimbar ya, melayani di tempat kita sungguh luar biasa. Dari jam 3 sudah datang ke tempat ini ya untuk berlatih ya, luar biasa. Bu Rika juga luar biasa tuh, dari Jakarta Barat dari jam berapa? Jam 5 ya Bu ya. Nah padahal mulainya setengah 8, kita yang di Kelapa Gading datangnya jam 8. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati sekarang dan selamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu mari kita tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk sukacitamu, terima kasih untuk segala peneguhan-Mu, firman-firman yang telah Engkau bagikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan pada malam hari ini khususnya kami ingin berdoa untuk pewarta kami Ibu Rika.
Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati Bu Rika, kiranya Engkau selalu mencukupi setiap kebutuhannya. Tuhan, sertai dia baik dalam pekerjaannya maupun pelayanannya, sehingga semakin lebih banyak lagi orang boleh mengenal Engkau Tuhan lewat sikap hidupnya dan lewat pewartaannya. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan pada malam hari ini yang telah Engkau bukakan hati dan pikirannya sehingga kami mau untuk menjadi garam dan terang dunia bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya niat yang kami bangun pada malam hari ini tidak hanya bertahan semalam tetapi akan terus kami bawa dan kami tumbuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga benar Tuhan, semakin banyak lagi orang boleh mengenal Engkau lewat perbuatan kasih kami, meskipun sekecil apapun, tapi kami lakukan dengan cinta yang begitu besar karena kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, sekarang kami mau pulang, kiranya Engkau senantiasa menjaga kami sepanjang perjalanan sehingga kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan selamat dan bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, segala doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, mari kita bangkit dan kita mau supaya hidup kita boleh menjadi hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Nyatakan apa? nyatakan kebesaran-Nya. Sampai apa? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Bahwa Yesus adalah Raja. Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Bahwa siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan jalan Raja. Dialah Raja. Katakan lagi dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekali lagi dialah Raja. Dialah Raja. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Bye bye. Mari.